Halo teman-teman, selamat datang di channel Bajang. Welcome back again ya. Dan di video kali ini aku bakalan menunjukkan proses mengedit video dengan menggunakan aplikasi VN di MatPad 11 ya, Huawei MatPad 11. Kalau pengen memaksimalkan fungsi MatPad 11, saran gue sih pakai keyboard dan juga mouse ya, karena bakalan kerasa banget gampangnya kayak gini. Jadi kita nggak perlu tek-tek, cukup lewat mouse aja. Ini kursornya udah gerak ya. Kemarin ada yang nanya apakah kursornya tuh bisa diganti apa enggak. Coba kalau aku cek sih di sini tuh nggak bisa ya, opsinya nggak banyak. Oke, jadi nggak bisa diganti nih kayak panah di laptop gitu ya, nggak bisa. Jadi tetap bulat-bulat kayak gini. Oke, kita balik ke VN. Kita buka VN-nya dan ini tampilan VN ya. Mungkin kalau tak redupin dikit biar nggak terlalu terang. Oke. Malah nggak terang ya. Nah, putih banget. Oke. Nah ini nih kalau agak gelap ya, kayak gitu tuh tampilannya ya teman-teman ya. Oke. Jadi tampilan VN di MatPad 11 ini kayak gini ya. Lalu kita bikin project baru aja. Nah ini karena yang gratisan jadi masih ada kayak gini-gini ya. Tuh, upgrade to VN Pro to unlock unlimited project ya. Tapi belum lah. Ini masih ada yang gratisan nih, 100 video lagi. Oke, kalau misalnya kita nggak mau pakai yang ini, itu udah ada nih kayak template-template yang bisa dipakai. Misalnya nih, ini udah ada template yang disediain untuk Instagram post, Instagram story, dan lain-lain sebagainya ya. Kalaupun untuk yang story juga ada nih, the trip dan lain sebagainya, udah ada template-nya, tinggal pilih aja. Tapi kita pakai yang normal aja, yang project. Nah, ini kebetulan habis bikin video tentang Mate 50 series yang baru dirilis ya, dan kita akan coba edit di sini. Oke, aku akan ngambil video utama dulu nih. Ini dia video utamanya. Nah kalau kita lihat ya, tampilan dari VN di tablet itu cukup enak ya, maksudnya kalau kita itu aku nggak tahu apaan ya, tapi kalau kita lihat nih itu lengkap banget. Jadi menu-menunya itu udah ada semua di sini, dari template, filter, speed, kemudian split, trim, effect, dan lain sebagainya. Jauh lebih minimalis dibanding kalau kita bandingin sama apa ya, satu lagi tuh KineMaster ya. Kalau tak liatin KineMaster nih, KineMaster tuh agak sedikit kepisah ya menunya. Jadi misalnya kalau kita create, oke, kita ambil satu aja. Oke, nah itu agak cukup banyak yang harus di ini ya, harus diklik dulu ini lalu sini. Sementara kalau VN menurutku sih jauh lebih minimalis ya, lebih gampang diakses lah untuk menu-menunya kayak gitu. Oke, kita akan coba. Kita akan ya pada 6 September atau ya ini dia. Ini nanti ini udah diupload ya videonya, jadi dicek aja. Oke, tak potong jadi ini splitnya ada di sini. Oke, ini yang bisa Ctrl B enggak sih kalau ini? Oh, nggak bisa. Kalau di laptop kan kita bisa pakai Ctrl B ya untuk potong, tapi kalau di sini enggak. Ini kita tinggal pilih split dan ini udah langsung kepotong kayak gini. Sementara di KineMaster tuh harus milih dulu ya antara split kiri kanan, split hilangin kanan, split hilangin kiri kayak gitu. Kalau ini langsung otomatis ya, dan tinggal kita pilih dulu. Oke, kita coba. Pada 6 September atau sehari sebelum iPhone 14 series diluncurkan, Huawei merilis Mate 50 series. Benarkah ponsel pintar terbaru Huawei? Kalau kita dengar tuh suara dari dari MatPad 11 ini tuh keren banget ya untuk proses editing kayak gini nih. Ini akan jadi iPhone 14 killer. Saya Ismail Jakaria untuk Isaac Live. Oke, ini akan tak potong karena nanti bakalan masukin intro di sini.
intronya gimana ya? Bingung juga. Oke, coba kita masukin black. Oh sorry, ini transisi. Kita tambahin video. Oke, ini ada material, kita bisa tambahin area kosong. Oke, nah ini tuh aku akan pakai untuk nambahin ininya nanti, nama channelnya ya. Oke, pakai yang bagus saja. Kita bisa pilih, nggak ada ternyata, atau di sini. Oke, ada beberapa nih template font yang bisa digunakan. Aku zoom ya teman-teman, kayaknya ini kurang jelas ya kalau kita terlalu dekat, terlalu jauh. Oke, kita pakai yang mana ya? Ini aja lah, yang paling simple aja ya. Channelnya juga simple ya. Oke, kita edit ya. Isaac Live Channel. Oke, ini cuma buat intro aja karena oke, kita masukin pas, jadi di posisinya nanti itu bareng di sini. Nah, ini kita bisa gedein ya teman-teman, misalnya untuk ngukur kebutuhan. Oke, ya ada. Oke, ya kita coba. Pada 6 September atau sehari sebelum iPhone 14 series diluncurkan, Huawei merilis Mate 50 series. Benarkah ponsel pintar terbaru Huawei ini akan jadi iPhone 14 killer? Saya Ismail Jakaria untuk Isaac Live. Meski tidak lagi, ya ini kan ada kelebihan, jadi kita potong. Sorry. Ya, kita mana deh? Right. Oke. Ya, ini kita potong di sini. Nah, yang enak juga dari VN ini, sekali lagi ya, template-templatenya tuh apa, menu-menunya tuh bisa kita cepat ngambil. Misalnya kayak efek kayak gini nih. Seru kan? Iya, jadi kayak gitu tuh teman-teman. Coba. Lucu. Oke, nggak, tapi ini karena nggak dipakai jadi langsung terhapus. Nah, di sini sekali lagi banyak menu-menu yang bisa teman-teman pilih ya. Misalnya kalau mau ngasih apa, mau cropping, mau diputer atau di rotate seperti ini, lalu mau nggak di freeze atau di reverse atau diputar ulang kayak gitu ya. Ini ada semua di sini. Jadi teman-teman bisa tinggal pilih aja, termasuk juga untuk ini nih, filter. Jadi teman-teman bisa pilih filter sesuai dengan mood. Ini karena gratisan ya. Sesuai moodnya teman-teman tuh bisa dipilih ya, sesuai suasana lah. Kayak gini dan sebagainya ya. Tapi gue pakai original aja karena memang lebih suka biasa. Oke. Ini apa sih? Oke, kita lanjut ngedit. Ini tak deketin aja biar nggak terlalu jauh jaraknya. Oke. Kalau kerjasama bertahun-tahun antara Huawei dan Leica itu sudah berakhir. Mana intronya? Coba. Pada 6 September atau sehari sebelum iPhone 14 series diluncurkan, Huawei merilis Mate 50 series. Benarkah ponsel pintar terbaru Huawei ini akan jadi iPhone 14 killer? Saya Ismail Jakaria untuk Isaac Live. Oke, sorry guys. Jadi ini tuh tadi ada yang missing. Sorry, tambahin lagi. Oke. Lagi. Oke, udah. Kita coba.
Udah habis. Oh, sorry, ternyata nggak bisa space. Oke. Ya, tadi kita sampai pada area pemot. Oke, ini dia. Outlast Killer. Saya Ismail Jakaria untuk Isaac Live. Oh, ada titel lagi ya. Oke, ini dia. Udah kembali normal. Sorry teman-teman. Untuk Isaac Live. Oke, ini kita lebarin lagi karena ada kelebihan sedikit. Oke, kita akan cocokin. Ya. Ya, ini kita potong, teman-teman. Kita delete. Oke. Tidak lagi menggunakan Google Mobile. Meski tidak lagi menggunakan Google Mobile Services atau GMS sejak 2019, Huawei pantang mundur. Buktinya mereka terus mengeluarkan perangkat andalan mulai dari kelas mid-range hingga flagship, baik itu ponsel maupun tablet. Sambutannya juga luar biasa, misalnya untuk seri Mate 30 yang kabarnya terjual hingga 20. Oke, ini aku tak masukin video di atas ya, jadi picture in picture. Ini aku tambahin video baru. Aku akan cari video Mate ini akan ditaruh di atas. Oke, ini aku gedein ya, dan ini tuh bisa kita kecilin volume videonya ya, misalnya biar dia nggak mengganggu video aslinya ya. Oke. 30 yang kabarnya terjual hingga 12 unit. Oke, kita tarik. Jadi teman-teman bisa menaruh pot video ya di atas, baik misalnya nih tergantung kebutuhan ya, misalnya teman-teman mau bikin yang lebih kecil kayak gini, oke. Jadi kayak picture in picture atau dia full. Oke, kayak gini. Jadi teman-teman bisa atur aja sesuai kebutuhan. Maksimalkan saja touch and ininya. Seri Mate 30 yang kabarnya terjual hingga 12 unit. Oke. Sambutan serupa juga tidak kalah besar saat Huawei merilis penerus seri P30, yakni seri. Nah, ini aku juga udah nyiapin videonya, jadi tinggal nyari. Oke, kita ambil ini aja. Oke, ini juga tak gedein. Yakni seri P40, termasuk juga Mate 40 Pro pada 2. Oke, ini. Jadi enak sih sebenarnya. P40, termasuk juga Mate ya. 40 Pro pada 2020 lalu. Beratnya dampak sanksi US memang masih terasa saat Huawei pada 2021 lalu mengeluarkan P50 Pro. Pasar global itu tidak bisa mendapatkan ponsel tersebut. Nah, kita bisa nambahin teks juga teman-teman sekiranya kita mau tambahin keterangan dan sebagainya di sini ya. Jadi kita tinggal klik tanda plus di sini ya. Ini ada untuk font. Lalu kita bisa nambahin misalnya, ini kita edit P50 Pro. Oke, lalu kita bisa warnain sesuka hati. Kita bisa tambahin kayak ini untuk biar dia lebih strange kayak gitu ya. Dengan prosesor Kirin melainkan Snapdragon 888 yang banyak di. Oke. Dengan prosesor Kirin melainkan Snapdragon 888 yang banyak dikeluhkan. Juga absennya 5G yang menjadi salah satu deal breaker. Nah, kira-kira gitu teman-teman ya. Jadi misalnya kalau ngedit dengan VM kayak gitu, menu-menunya udah accessible banget. Kalau misalnya mau nambahin background ya, katakan seperti itu. Oke, aku akan nambahin background. Oke.
tinggal kita klik aja music, lalu kita cari. Misalnya kalau teman-teman memang punya banyak sound, misalnya kayak gini nih, oke, kita tinggal choose, dia akan menyesuaikan ya kebutuhan. Terus kita bisa taruhin fade in dan fade out ini untuk misalnya di awal tuh volumenya kecil lalu baru naik gitu ya. Oke, ini fade out juga. Oke, sorry, itu suara pintu dibanting. Ini kita bisa turunin biar tidak terlalu menutupi soundnya ini kita ya. Nah, ini kita bisa tarik agak ke sini sampai dari awal. Oke, nah kita coba play. Oke, wait, sorry. Oke, kita coba play dari sini. Pada 6 September atau sehari sebelum iPhone 14 series diluncurkan, Huawei merilis 50 series. Benarkah ponsel pintar terbaru Huawei ini akan jadi iPhone 14 killer? Saya Ismail Jakaria untuk Isaac Live. Meski tidak lagi menggunakan Google. Ya, ini kita hapus. Kita kayaknya nih perlu nambahin dikit lagi. Oke. Meski tidak lagi menggunakan Google Mobile Services atau GMS sejak dulu. Oke, jadi teman-teman udah segitu kira-kira ya, nggak sulit. Lalu kita tinggal ekspor aja nih, pilihannya ekspor. Lalu kita bisa atur resolusi yang kita butuhin dari 720p, 1080p, 2,7K dan 4K. Lalu ada frame rate-nya juga ya, dan juga ada bitrate-nya. Jadi tinggal oke dan dia akan ekspor seperti biasa. Atau bisa juga nih kalau misalnya export original sesuai dengan file aslinya. Itu teman-teman. Thank you for watching. Panjang banget videonya.